Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI dimanapun berada, salam komunikasi. Nah, kenalin aku Ali Fajar, saya adalah mahasiswa IAIN Hukumen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini adalah tugas UAS dari Bu Syifa dan Bu Ella, mata kuliah Teknik MC dan Protokol dan juga metodologi dakwah yang di mix atau di kolaborasi. Nah, di video kali ini saya akan berbincang-bincang bersama narasumber atau bintang tamu, yang mana ini adalah bintang tamu spesial di video saya karena pertama kalinya saya mendatangkan bintang tamu. Beliau masih muda, berjiwa milenial. Beliau itu seorang guru di SMK Marifat Gembong. Beliau sangat mahir dalam berbahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut bintang tamu kita. Ya. Halo. Oke, Pak Lutfi. Ya, ini adalah Pak Lutfi. Dia adalah teman saya di SMK Marifat Gembong. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Aktivitasnya apa aja nih? Itu biasa dengan siswa yang menemani mereka belajar. Selain di sekolah nih, kalau kan seorang guru, selain di sekolah, kesibukannya apa di luar sekolah? Setelah sekolah itu ada kegiatan apa aja? Ya, bercengkrama dengan keluarga, terus ikut dalam beberapa organisasi dan juga tentunya sama ya, menemani siswa belajar ya, di luar yang informal. Kalau di sekolah kan formal. Kalau di luar itu non formal. Berarti di rumah itu ada siswa juga, peserta didik juga di rumah? Ya, peserta didik ya, semacam khusus ya, tapi belum terlalu formal, belum terlalu resmikan ya di rumah. Di rumah tapi sendiri yang ngajar dengan sendiri apa ada partnernya? Ya sering-seringnya sendiri, tapi saya mempunyai tim. Mempunyai tutor. Karena saya bidang yang saya tekunin adalah bahasa Inggris, sastra dan pendidikan bahasa Inggris. Namanya apa itu? Nama apa lembaga khususnya itu apa namanya? Sebenarnya belum dipublikasikan ya, hanya sekedar rencana saja ya. Intinya di sana ada siswa atau peserta yang belajar bahasa Inggris menuju ke jenengan. Iya, namanya itu sedang ini akan di launching itu Alisaba. Apa itu? Ali Fajar. Tapi Alisaba Itu bahasa Arab apa? Singkat. Nah, sebenarnya Alisaba itu asal dari kosakata bahasa Arab. Al-Ishabu itu Artinya apa? artinya kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah itu namanya mentari yang indah, sinar mentari yang indah. Mentari yang indah. Ya, sinar mentari yang indah. Seperti itu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong ini topik pembicaraan kita pada siang hari ini adalah tentang generasi milenial. Kalau Bapak sendiri kan generasi milenial ya? Masih termasuk generasi milenial. Tahun berapa sih lahirnya? 93. Berarti sekarang umurnya 29. Yes. Hampir 29. Kalau saya kan 23 ya. Kalau milenial menurut Bapak itu apa sih? Menurut pandangan Bapak sendiri? Generasi milenial. Iya. Menurut saya generasi milenial itu adalah generasi yang belum ya berhubungan dengan era-era ya, artinya generasi milenial itu mengalami berbagai macam transisi menurut saya ya, dari transisi konservatif, artinya saya masih zaman saya kecil itu masih banyak sekali permainan-permainan yang dilakukan dengan teman saya, yang dari tradisional sampai modern saya mengalami semuanya, berbagai macam transisi. Pun selain itu adalah pendidikan. Saya dari zaman kecil saya belajar dengan metode A, B, C, saya mengalami semuanya. Menurut saya seperti itu. Iya, itu ya, berbeda dengan generasi sekarang. Kalau kata orang kan sekarang generasi Z kalau nggak salah itu. Iya. Seperti itu. Iya. Tidak zaman ini mana dolanan apa gobak umpetan ya. Gobak sodor. Jangan itu aslinya bahasa Inggris sebenarnya. Apa artinya? Go back to the door. Go back. Iya, saya juga pertama sebelum Go back. menekuni bahasa Inggris itu saya kan
penasaran orangnya. Ini kok gobak sodor sebenarnya apa? Oh ternyata saya menemukan bahasa Inggris, ternyata itu asalnya dari kata Inggris itu loh. Ini mungkin Belanda atau Jepang itu menanamkan memberitahukan tentang ke orang Indonesia tentang permainan itu, jadinya karena lidah orang Jawa terutama ya itu susah ngomongnya, jadinya ya gobak sodor. Tapi harusnya kan gobak sodor. Gitu. Sodor. Iya sodor ya. Ya itulah. Ya. Rinjang zaman ini juga masa-masa dimana harga-harga pangan murah kayak jajan Iya, itu sampai minyak tanah saya masih gitu. Di zaman ini berarti di dapur sampai masak pakai minyak tanah 500 per liter. per liter 500 per liter. Kalau aku udah udah sering 3.000-an deh kalau nggak salah. Iya udah ribuan. Saya masih di 500. Sampai akhirnya nggak tahu kemana minyak tanah sampai sekarang. Ya misalkan kalau ada banjir itu saya main ke Boga, ada perahu itu. Iya. Sekarang jarang sekali anak-anak sekarang Jarang banget. buat apa perahu-perahu sama gedebok itu Apa kan? pelempah pisang. Bulan apa ya? Ya itu dia. Iya. Gitu kan di tempat-tempat saya itu udah jarang banget anak-anak yang istilahnya main bareng di situ, nanti ada kegiatan apa misalkan kegiatan kayak gubah-gubah kayak gitu itu jarang banget. Sekarang udah main HP Sim-siman itu Iya, kan petak sim-siman. umpet itu dulu. Sekarang kayaknya sudah jarang sekali yang main petak umpet sekarang. Iya, kalau saya aja iya sih masih ketika pulang sekolah itu mesti aduh pengen dolan, pengen kumpul sama teman-teman kayak gitu, pengen istilahnya Mengulang ya, mengulang masa-masa dulu ya. Dan kalau pulang saya itu kan nggak ada teman termasuk ya, jadi teman-teman saya itu merantau semua juga, yang nggak ada temennya, paling ada anak-anak kecil pun kalau main malah sekarang motor. Adik saya itu motor-motoran. Ya artinya kita harus menyadari bahwa kita sudah bertambah usia. Iya. Udah nggak di masa itu lagi. Saatnya untuk dewasa. Oke. Nah, menjadi generasi milenial itu nggak mudah ya. Berbagai macam keterbatasan, animo. Kebetulan Bapak Tidak adalah tenaga pendidik ya, termasuk ya di sekolah, kerja di sekolah. Nah, dan sering mengalami masalah keterbatasan. Siswa itu ada yang antusias, ada yang enggak gitu ya. Iya pasti ada. Sehingga kadang itu dalam tercapainya sebuah proses pembelajaran itu kurang efektif. Nah, bagaimana sih Bapak itu jenengan memanage semua itu agar peserta didik itu tertarik apa yang jenengan ajarkan? Model pembelajaran apa ya itu? Saya beberapa tahun ini saya menekuni dunia pendidikan, baik itu formal dan non formal. Ketika saya di Pare Kediri waktu itu belajar bahasa Inggris itu saya kombinasikan antara mode formal dan mode non formal sebenarnya. Tapi setelah saya coba beberapa metode yang ada, memang saya mendapatkan satu jawaban untuk diri saya pribadi, yaitu pembelajaran kontekstual. Artinya pembelajaran kontekstual itu yang dipadukan dengan istilahnya dalam bahasa Inggris itu learning by doing. Jadi kita berikan suatu rancangan pembelajaran kepada peserta. Yang pertama, yang mereka itu sering melihat, sering mendengar, dan sering merasakan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang dekat dengan mereka. Yang dekat dengan mereka. Ya, misalkan belajar bahasa Inggris, mereka sering ke kantin misalkan. Kita berikan pembelajaran tentang bagaimana cara berkomunikasi di kantin, bagaimana berkomunikasi di koperasi, bagaimana berkomunikasi di bengkel. Itu yang kerjaan. Jadi ketika mereka belajar, mereka akan sering mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari mereka. Iya, betul. Itu yang saya rasakan, dan saya kira itu adalah, menurut saya pribadi, adalah metode yang sangat tepat, apalagi untuk ke siswa didik yaitu tingkat SLTA. Iya, seperti ini gitu. Jadi bukan hanya teori saja tapi juga praktek. Iya, harus ada prakteknya gitu. Sedikit teori terus nanti praktekkan. Nah, kendala kita kan
sebagai guru ya, guru di Indonesia, di dunia menurut saya adalah keterbatasan waktu karena kemarin ya kita ya sampai sekarang juga kita masih dibayangi dengan COVID-19. Tapi sebenarnya itu tidak membuat kita harus patah semangat dan sebagainya. Kita harus berinovasi bagaimana caranya untuk menciptakan suasana belajar, metode belajar yang menarik bagi siswa dan siswa itu semangat untuk mempelajarinya dalam kondisi apapun. Iya. Terus motivasi, inovasi itu penting sekali. Kira-kira. Iya memang sih kalau bahasa memang harus dipraktekkan. Kayak dulu saya memang pernah sih belajar bahasa Inggris beberapa kali. Dulu udah memang lancar, tapi ketika saya lulus ya karena ya itu ya praktek. Praktek. Jadi ini kan di Marit 5 ya. Marit 5 ini dulu waktu saya masih putra semua. Terus ada ruangan yang namanya itu wajib bahasa Inggris. Kalau enggak itu kena denda gitu ya. Itu berjalan sebulan kayaknya. Sebulan terus habis itu praktek tanahnya susah banget ya. Untuk bisa belajar terus menerus mempraktekannya secara terus menerus. Jadi jangan kan balik sekarang masih kuliah ya? Ya kebetulan saya masih kuliah. Bahasa Inggris juga? Yes. Berarti sekarang semester berapa? Ini semester 8. Ya kan ini semester akhir saya. Dulu berarti sebelum kuliah memang pas kuliah sudah mengenal bahasa Inggris? Justru saya memutuskan untuk kuliah karena saya sudah belajar ilmu bahasa Inggris itu sendiri. Oh, kan belajar yang di Pare itu tadi ya? Yes, lembaga non formal yang kita sebut dengan Kampung Inggris Pare. Itu sangat terkenal bahkan di mancanegara juga. Lembaga non formal terbesar se-Asia Tenggara. Asia Tenggara? Ya, Asia Tenggara. Ya dari teman saya ada dari Thailand, dari Arab Saudi juga ada. Ada bahasa Inggris. Iya. Saya sempat bercakap-cakap dengan mereka dari Arab juga. Bahkan sampai sekarang saya masih kadang-kadang masih keep in touch ya, komunikasi dengan mereka. Ada yang dari Thailand, banyak yang dari Thailand juga, Vietnam, Thailand, Kamboja, terus Zimbabwe juga ada. Zimbabwe? Iya itu kan. Iya Zimbabwe ada. Saya pernah berkenalan dengan mereka. Ya seperti itulah. Karena kebutuhan akan bahasa Inggris di era sekarang ini adalah sangat urgent sekali. Iya. Ya sebelum ke Pare kan dulu kerja apa? Berarti umur berapa ke Pare waktu itu? Saya ke Pare itu sudah berusia 21. 23 saya ke Pare. Ya, terhitung itu usia yang sudah lumayan dewasa ya. Iya betul. Ya, tapi saya memutuskan untuk pergi ke sana, menimba ilmu di sana. Apa sih motivasinya pengen belajar itu awalnya? Belajar bahasa Inggris ya? Iya. Pare ya. Pertama saya mendengar sebuah kisah dari guru saya, yaitu ada seorang tokoh yang berpengaruh di Jawa Timur, di Pare, tepatnya di Desa Gunungrejo itu, bahwa dia sangat dapat menciptakan atmosfer pendidikan bahasa, ya tidak di kelas tapi juga di luar kelas ya, tidak hanya indoor tapi outdoor. Nah, nuansa itu akhirnya berkembang menjadi banyak sekali kursusan bahasa Inggris saat itu. Namun anehnya saya adalah waktu itu ketika saya ya bahasanya itu resign dari kerjaan saya waktu itu di Kalimantan. Itu sebenarnya saya ingin kuliah apa? Pengennya waktu itu? Waktu itu kalau tidak salah pendidikan agama Islam. Iya, agama Islam. Nah, karena itu sebelum saya kuliah, saya dapat pesan dari guru saya di Kalimantan waktu itu, belajar bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Jadi saya belum ingin atau niat untuk belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Arab dulu waktu itu. Nah, akhirnya saya ke Pare, ternyata di Pare tidak hanya bahasa Inggris saja, ada bahasa Jerman, Mandarin, ya Arab. Akhirnya saya ke Pare itu mengambil bahasa Arab dulu selama 4 bulan. Akhirnya setelah 4 bulan saya pulang ke Kebumen. Terus sebelum saya pulang, oleh guru bahasa Arab saya itu dipesani satu hal: kamu sudah terjun di dunia kampung bahasa di
Pare. Jangan lupa besok suatu saat kamu harus mempelajari bahasa Inggris. Nah, dari situ. Jadi motivasi saya itu adalah manut dengan guru. Iya. Jadi saya turuti apa yang didhawuhi guru saya. Ya akhirnya saya bisa seperti ini. Gitu. Sedikit kisah tentang perjalanan saya. Kemampuan di bidang profesionalis dan networking atau di dunia pendidikan ini itu sebagai syarat utama itu harus terus dikembangkan melalui ketidaklelaan seorang guru ya. Untuk terus belajar dan belajar. Nah, apa sih yang sudah jangan lakukan sejauh ini sebagai guru yang profesional? Berkaca dengan pengalaman saya dan juga apa yang saya dapatkan dari dunia kampung Inggris Pare dan juga dunia formal. Itu saya sekolah di UT sekarang. Kuliah di UT itu sebenarnya simpel sih. Ya, kita harus tetap belajar dengan apapun, dengan siapapun, dimanapun kita berada. Ya, kalau kata pepatah guru saya itu seperti ini. Everyone can be a teacher and every place can be a school. Jadi setiap orang bisa jadi guru kita. Misalkan Mas Ali bisa jadi guru saya, guru desain, guru podcast, saya bisa jadi guru saya, fotografi bisa saja. Jadi setiap orang bisa jadi guru. Bahkan murid saya sendiri bisa jadi guru saya. Misalkan murid saya bisa piano, bisa saja saya belajar piano dari dia. Tidak ada menutup kemungkinan. Atau selanjutnya adalah setiap tempat bisa jadi sekolah. Betul, karena kemampuan masing-masing individu itu beda-beda ya. Ada yang pintar di bidang ini, musik misalkan. Jelas sekali. Kita harus belajar juga itu. Makanya saya menekankan kepada beberapa anak, siswa didik dan juga beberapa orang tua bahwa jangan minder ketika siswa atau anak bapak atau anak ibu itu tidak pintar di matematika. Bisa jadi dia bakat di fotografi, bakat di desain dan sebagainya. Dan sebaliknya, karena setiap anak itu punya potensi masing-masing. Jadi jangan gitu ya, usaha saya. Kita gali potensi yang ada. Gitu. Ngomong-ngomong ini generasi milenial ini, apalagi di era sekarang ini kecanggihan teknologi itu seperti gadget dan platform media sosial itu sangat berkembang pesat ya. Yang ada tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan sih kita sebagai generasi milenial agar menghasilkan sebuah karya yang positif, bahkan bisa menghasilkan cuan atau uang? Income lah caranya. Betul. Atau bahasa orang-orang mungkin profitable itu ya. Profitable. Ya, dengan berkembangnya menurut saya pribadi, dengan berkembangnya era digitalisasi sekarang ini, memang kita harus menyesuaikan dengan era sekarang. Karena sekarang kecenderungan pasar, marketing ya, persaingan di dunia digital itu sangat menggeliat sekali dan kita harus menyesuaikan. Apapun bidangnya kita harus benar-benar tahu peluang dari adanya digitalisasi ini. Bukan malah kita menghindar. Jangan sampai kita menghindar. Namun di satu sisi kita harus membentengi baik diri sendiri, apalagi terhadap siswa didik kita. Misalkan saya sebagai guru, saya harus berkewajiban memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini potensi bagus, ini dikeluarkan ya. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana menggali potensi siswa dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga semua lini kehidupan ini. Namun harus kita juga punya cara itunya yang kontrolernya. Baik itu dengan cara nasihat, motivasi dan juga apapun itu caranya, kita harus punya kontroler itu. Biar terus berkembang gitu ya. Ya untuk terus memacu peserta didik untuk lebih maju dan juga tetap harus ada bahasanya break nyarinya. Ketika ada sedikit mindset yang tidak bagus, kita kembalikan lagi. Karena ini banyak sekali sih pekerjaan-pekerjaan yang dulu mungkin nggak ada ya, kayak YouTuber. Dulu kan nggak ada apa sih, kerja apa, cuma di kamar kadang di kamar doang, bisa makan duit gitu. Kayak game pun dulu main game. Mau jadi apa kamu kayak gitu. Tapi kalau sekarang seolah-olah menjadi sebuah pekerjaan baru.
baru YouTuber atau misalkan game developer. Iya, itu luar biasa ya. Luar biasa itu. Main game, taunya main game. Ya main game konservatif lah ya, tradisional lah ya, apapun itu. Iya. Paling lawannya ya ular-ularan ya. Di HP kan masih jadul ya. Iya. Jadi gini, waktu itu saya ini ada pengalaman ya. Jadi saya bapak saya. Waktu itu kan saya pernah kursus desain di Depok. Iya. Di Depok, terus ketika saya pulang, saya tuh menjadi seorang freelancer. Ada dari rumah kayak gitu yang diremote oleh orang. Bapak saya marahin saya, kenapa sih kamu di kamar terus gitu. Iya. Jadi bapak tahu itu bapak saya tuh nggak tahu kalau ada pekerjaan yang model gini. Jadi pekerjaan saya waktu itu freelancer, saya jasa desain online, terus saya kirimkan ke orang ini loh, saya menghasilkan uang juga. Tapi karena itu bapak saya nggak tahu, taunya kerja itu ya di luar rumah. Iya. Di luar rumah, kalau cuma di kamar taunya nganggur atau cuma main HP, main laptop kayak gitu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk kerja di luar. Akhirnya sampai sekarang di sini. Setelah itu saya jelaskan juga ke bapak saya selain sekolah saya ada loh usaha tambahan di desain desainer semacam itulah untuk tambahan, dan itu nggak perlu keluar cuma duduk kayak gitu bisa menghasilkan kayak gitu. Itu mungkin kalau saya udah kolot istilahnya pemikirannya, tapi sekarang udah mulai terbuka sih ya, saya senang juga. Dan beliau juga menyadari bahwa apa yang saya keluarkan energinya memang sudah menghasilkan gitu. Yang penting itu dipakai dalam sesuatu yang positif dan tidak keluar dari tracknya. Iya, sekali. Norma-normanya ada itu sahkan saja. Ini jangan kan sebagai seorang guru ya, yang dibilang generasi milenial ya. Seberapa penting sih soft skill yang harus dimiliki bagi peserta didikan bapak sendiri? Soft skill. Ya. Baik. Pertanyaan itu adalah menuju pada apa yang saya tekuni memang. Tentang bahasa itu termasuk dalam soft skill. Dan saya juga pernah mendapatkan informasi dari guru saya bahwa untuk belajar hard skill dan soft skill itu lebih susah untuk mempelajari soft skillnya atau mendelivery, menyampaikan materi tentang soft skill itu lebih susah. Namun ketika seseorang itu sudah menguasai satu bidang keterampilan soft skill, maka itu akan sulit sekali untuk dirubah. Artinya ketika sudah master bahasa Inggris, sudah sampai tua dia akan bisa terus. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat tentunya. Dan kita sebagai generasi milenial tentunya harus berani tampil ke permukaan di bidang kita masing-masing sehingga kita dapat menghasilkan karya dan kita bisa hidup dari karya tersebut. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share ke teman-teman kalian. Aku Ali Fajar dan salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa